relawan kemanusiaan Indonesia juga memberikan bantuan makanan untuk hewan satwa alam yang terdampak deforestasi, salah satunya yaitu gajah di Aceh Besar, Aceh. Selain kehilangan rumah, gajah juga kesulitan untuk mencari sumber makanan. Pada kesempatan ini, tim relawan kemanusiaan memberikan pakan kepada gajah-gajah di konservasi yang terdampak pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor. Selain itu, tim relawan juga berharap kepada pemerintah memberikan perhatian kepada gajah-gajah yang terdampak pasca bencana. Tim Liputan iNews melaporkan. Satu persatu warga di daerah Pasalalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang dievakuasi oleh tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, dan polisi ke lokasi yang lebih aman. Petugas terpaksa menerjang arus banjir susulan berarus deras dari rumah mereka satu persatu. Sebanyak 15 kepala keluarga dievakuasi sebagai antisipasi debit air yang terus meningkat. Sementara petugas membuat tanggul darurat untuk melindungi rumah warga. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi usai banjir bandang susulan yang terjadi di Padang, Sumatera Barat, sudah ada rekan kami jurnalis iNews Budi Sunandar di Kecamatan Kuranji. Selamat malam, Budi. Pasca banjir bandang, seperti apa situasinya malam hari ini? Ya, selamat malam Davi, selamat malam pemirsa. Pasca banjir bandang susulan yang terjadi di daerah Pasalalang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, saat ini 15 kepala keluarga sudah diungsikan ke masjid dan ke rumah warga yang tidak terdampak banjir. Sementara itu, masih ada juga sejumlah warga yang masih tetap bertahan bersama dengan tim SAR gabungan untuk bersiaga di lokasi ini, Davi. Ada berapa warga yang saat ini mengungsi akibat banjir bandang? Ya, untuk di lokasi ini terdapat 15 kepala keluarga yang sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan ke masjid dan rumah warga yang tidak terdampak banjir, Davi. Kemana saja mereka mengungsi? Ya, mereka diungsikan ke masjid yang berada di sekitar lokasi yang tidak terdampak banjir. Kemudian sebagian ada juga yang mengungsi ke rumah warga yang berada di ketinggian, Davi. Baik, selain rumah warga yang terendam, apakah akses jalan masih bisa dilalui? Untuk di lokasi Pasalalang, Kecamatan Kuranji ini, akses jalan masih bisa dilalui. Namun debit air cukup tinggi dan cukup deras berada di depan pemukiman warga, merendam pemukiman warga dan area pertanian warga, Davi. Baik, kalau untuk listrik di sana seperti apa, Budi? Apakah terputus atau masih beroperasi? Hingga saat ini aliran listrik masih menyala di sekitar lokasi. Tempat saya berdiri ini, di rumah warga ini, listrik masih tetap hidup, Davi. Baik, terakhir Budi, hingga saat ini apa saja bantuan yang memang diberikan oleh pemerintah? Hingga malam ini, mulai dari relawan berserta kepolisian sudah menyalurkan logistik makanan kepada sejumlah warga yang berada di pengungsian, Davi. Baik, terima kasih Budi Sunandar melaporkan langsung dari Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Selamat malam, selamat bertugas kembali. Akibat banjir susulan yang menerjang Gayo Luas Aceh, jembatan darurat yang menjadi penghubung menuju RSUD Muhammad Ali Kasim kembali putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Selain jembatan yang roboh, akses lain menuju RSUD melalui Jalan Badak juga lumpuh. Akses menuju Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Ali Kasim, Kabupaten Gayo Luas Aceh terganggu setelah jembatan Aih Bobo yang menjadi penghubung menuju RSUD Muhammad Ali Kasim kembali putus dan tidak bisa dilalui kendaraan. Jembatan darurat ini tidak dapat dilalui karena debit air sungai meningkat setelah hujan deras mengguyur wilayah Gayo Luas sejak Rabu malam. Padahal jembatan darurat yang dibangun warga setempat baru berfungsi sekitar 1 bulan pasca banjir dan longsor yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Warga bergotong royong memperbaiki jembatan agar tetap dapat dilewati pejalan kaki dan kendaraan roda 2. Selain jembatan Aih Bobo, akses lain menuju RSUD melalui Jalan Badak juga lumpuh.
Air sungai bercampur lumpur meluap ke badan jalan hingga ketinggian lebih dari 1 meter sehingga menyulitkan kendaraan dan membahayakan pejalan kaki. Sebuah ambulan yang membawa pasien dari RSUD Gayoluwes sempat terjebak saat mencoba menerobos genangan air dan lumpur. Sementara itu, pengendara sepeda motor memilih tidak melintas karena kondisi jalan dinilai sangat berbahaya. Kementerian PUPR akan menurunkan alat berat ke sejumlah titik yang dilanda banjir. Penambahan alatnya ya minimal nanti kita lokasinya ya sekitar 5 Pak. 5 alat berat Pak nanti didatangkan karena memang akses ke sininya ya tadi saya ke Pak Bupati memang masih ada jembatan yang rusak dan itu kalau membawa ke sini kan perlukan trailer itu yang harus kita memang mempersiapkan agak lama. Akibat banjir susulan yang melanda Gayoluwes, akses jalan penghubung Gayoluwes Aceh Tenggara kembali putus. Kemudian di beberapa titik lokasi juga mengakibatkan badan jalan terendam air hingga setengah meter dan badan jalan tertimbul longsoran tanah. Dari Kabupaten Gayoluwes Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Pemirsa, mobil Camat Pantan Cuaca Gayoluwes hanyut akibat jembatan yang dilalui ambruk diterjang banjir. Warga bergotong royong menarik mobil di tengah derasnya arus sungai. Dalam video amatir terekam saat warga bahu-membahu menarik satu unit mobil dari derasnya arus sungai. Mobil itu adalah mobil yang ditumpangi oleh Camat Pantan Cuaca Gayoluwes yang terseret arus akibat jembatan yang dilintasinya ambruk. Jembatan yang dilintasi oleh mobil tersebut tiba-tiba ambruk akibat diterjang banjir. Beruntung warga yang berada tak jauh dari lokasi segera mengikat mobil dengan tali dan mengevakuasi ke pinggir sungai. 4 kabupaten di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana hingga pekan depan. Perpanjangan dilakukan karena dampak banjir dan cuaca ekstrim masih sangat mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi. Empat kabupaten di Aceh masih memperpanjang masa tanggap darurat penanganan bencana hingga pekan depan. Hal ini dilakukan karena sejumlah faktor. Salah satunya adalah dampak banjir dan cuaca ekstrim yang masih mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, M. Nasir, menyebut berdasarkan laporan yang diterima, kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan darurat lanjutan sehingga status darurat pun diperpanjang. Di Kabupaten Aceh Utara, status tanggap darurat diperpanjang dari tanggal 30 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026 mendatang. Hal ini karena masih ada sejumlah persoalan pasca banjir dan tanah longsor di Aceh Utara yang belum terselesaikan. Bupati Aceh Utara, Ismail Ajalil, menyebut hingga kini ada 2 dusun yang masih terisolir, yakni Dusun Selemak dan Dusun Sarah Raja di Kecamatan Langkahan. Selain itu, puluhan ribu pengungsi di Aceh Utara hingga kini juga masih tinggal di pos pengungsian yang kurang layak. Ini kita tambah 7 hari lagi, berhubung ada persoalan-persoalan di lapangan yang masih belum selesai. Ya, contohnya di Serah Raja. Jadi kita ada 2 dusun itu masih terisolir, Dusun Selemak dan Dusun Serah Raja. Itu kan masih harus menggunakan bot untuk mengantarkan logistik ke dalam. Selain Aceh Utara, Aceh Tamiang juga memperpanjang status tanggap darurat sejak 24 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Kabupaten Aceh Tengah memperpanjang masa tanggap darurat mulai 30 Desember 2025 hingga 8 Januari 2026. Sementara Kabupaten Bener Meriah memperpanjang masa tanggap darurat mulai 31 Desember 2025 hingga 6 Januari 2026. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, total kerusakan akibat bencana Sumatera mencapai 213.000 unit rumah. Terkait hal tersebut, pemerintah akan menyalurkan bantuan terhadap rumah terdampak sesuai kategori yang diberikan BNPB. Pemerintah menyiapkan bantuan bagi korban bencana Sumatera yang rumahnya rusak dan hilang. Dalam rapat penanganan bencana Sumatera bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang kemarin Kamis, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memaparkan total rumah rusak mencapai 213.000 unit yang terbagi dalam 3 kategori, yaitu rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat.
Terkait hal tersebut, Tito juga menjelaskan untuk warga yang mengalami rumah rusak ringan mendapat bantuan 15 juta rupiah. Rumah rusak sedang dapat bantuan 30 juta rupiah. Sementara rumah rusak berat atau hilang akan diganti dengan hunian sementara, namun korban juga punya pilihan untuk mendapat biaya daftar tunggu hunian. Untuk rusak ringan dan sedang ini, treatmentnya adalah diberikan dukungan biaya, yaitu 15.000 untuk rusak ringan, sebenarnya 15 juta dari BNPB. Kemudian rusak sedang juga dari BNPB sebanyak 30 juta Bapak. Kemudian untuk rusak berat ini prinsipnya adalah penggantian atau rumahnya disiapkan, termasuk juga rumah yang hilang. Dan konsepnya adalah disiapkan hunian sementara atau tadi mereka punya pilihan diberikan juga biaya Pak, biaya daftar tunggu dana tunggu hunian DTH. Selain itu, Tito juga menjelaskan Kementerian Sosial akan memberikan bantuan 3 juta rupiah yang mengalami kerugian guna mengisi rumah dengan perabot.